Kisah nyata. Allah bayar secara tunai. Wajib baca kalau Anda seorang anak manusia. Satu hari saya pergi ke satu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya belikan kain sarung, beli roti dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal, tak usah saya sebut namanya. Saat sampai kendaraan kami di perkarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti, mendekati saya. Ye, anak aku datang, senangnya anak aku datang. Saya tak mengenal beliau siapa. Ibu itu memeluk saya, dia cium saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucapkan kata, "Bu." Saya pegang tangannya, saya lihat mukanya. Dia bilang, "Sampai hati, nak, kau tak mengaku aku ni ibu kau." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura, seolah-olah saya anaknya. Saya berkata, "Bu, maafkan saya ya." Saya pegang tangannya, saya ajak duduk atas kursi, saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba bayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya bila kita anaknya mengambilkan sepotong roti kita suapkan ke mulutnya. Bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi, dia pegang tangan saya. Subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang." Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri, orangnya memang kaya, punya nama besar dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya, dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang, "Di mobil ada banyak barang." "Tak apa," kata ibu itu, "saya duduk sama barang-barang itu." Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya, sholat subuh saya jadi imam, dia makmum di belakang. Saya baca doa, saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai doa, saya salami beliau, saya cium tangannya, saya bilang, "Bu, maafkan saya ya." Waktu itu, saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal, tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya, sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat Isya, selesai doa saya salami beliau, dia lapisi tangannya dengan kain mukenannya, dia salam. Saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari lalu ibu salam, ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan?" Dia bilang, "Ustaz, kau bukan anak saya kan?" Subhanallah. Tiba-tiba dia sebut nama saya Ustaz. Saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustaz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan. Kalau anak saya dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya dia tak akan suap saya makan." Bayangkan sahabat-sahabat, bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Saya bilang, "Bu, walaupun bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya." Saya pegang tangan ibu ini. Walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dekat dengan anaknya. Waktu itu saya pandang wajahnya, saya bilang, "Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Dia muntahkan balik makan dari mulutnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia, panggil ambulan antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya, dia berkata, "Ustaz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah mati, jangan beritahu mereka di mana makam saya.
Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya. Saya pegang beliau, saya berkata, "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Istri saya menangis di sebelah, anak saya menangis di sebelah memegang dia. Kami pegang dia. "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Dia geleng kepala, rupa-rupanya itulah saat penghujung hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas pangkuan saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya doakan Ibu Hajah Khalijah ini ruhnya mudah-mudahan bersama salafus soleh. Sahabat, bila kita masih ada ibu, tolonglah taat pada ibu kita. Jangan durhaka pada ibu kita. Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, kita jaga dia. Pijat-pijat kepala dan kaki ibu kita. Sahabat-sahabat coba tanya ibu kita. Bagaimana penderitaan ibu saat mengandung saya dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan saya dulu? Tanya ibu kita, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu sahabat-sahabat, suapkanlah makanan pada ibu kita. Sahabat-sahabat semua, selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak dia terus telepon saya. Apa anaknya bilang pada saya? "Saya akan bawa Anda ke pengadilan, saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo." 3 tahun dia titipkan ibunya di panti, dia tak pergi lihat, sebab itu ibunya rindu, hingga ibu itu tak bisa membedakan saya dengan anaknya. Akhirnya saya tunggu punya tunggu, tidak ada kabar hampir setahun lebih. Saya pergi ceramah di masjid di daerah Pecinaan, selesai saya ceramah datang seorang lelaki memeluk saya. Menangis dalam masjid, orang dalam masjid heran. "Ada apa ini?" saya tanya pada dia. "Pak, ada apa ini? Ada masalah apa?" Dia berkata dalam keadaan menangis. "Ustaz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya, Ustaz. Tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya." Saya bilang, "Kenapa hari ini baru tanya kubur ibu kamu?" Dia bilang, "Tolonglah Ustaz, saya mau jumpa ibu saya, Ustaz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustaz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut, Ustaz. Istri saya mati kecelakaan, rumah disita bank, mobil mewah saya semua dah disita bank. Tinggal satu saja, motor tua itu." Saya berkata, "Saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu." Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur, tangannya menjadi hitam. Mulutnya tertarik sebelah yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Tiba-tiba saya angkat dia tak jauh dari makam ibunya, belum sampai ke kubur ibunya. Dia dah hembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar rakhir, mengucap panjang saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada saya di kehidupan ini balasan anak yang durhaka pada ibu dan ayahnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran di luar sana. Ambillah iktibar dari kisah di atas. Dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Sobat, sekarang Anda memiliki 2 pilihan. 1. Membiarkan sedikit pengetahuan ini cuma hanya Anda ditonton di sini, atau 2. Membagikan pengetahuan ini ke semua teman YouTube-mu, ke semua teman kontakmu, insyaallah bermanfaat dan akan menjadi pahala bagimu. Amin. Silahkan di-share. Ya, semoga yang share dan subscribe channel Cerita Productions ini ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat penyakitnya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Semoga yang berkomentar, amin, dijauhkan dari segala penyakit, diberi sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah dan keluarganya bahagia dan bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat.